Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, innallaha yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallah, atau kama ja'a fil hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadratul mukarramin wal mukarramat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, Bapak Ridho dan juga seluruh keluarga beserta kita yang ada di majma' ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan serta agungkan kita dunia dan akhirat. Dan yang tidak disebutkan namanya insyaallah tidak akan mengurangi kemuliaannya sebarang sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat 164. Allah berfirman, wa rusulan lam naqsussum 'alaik. Allah mengatakan kepada Rasul bahwa ada Rasul dan para Nabi yang Allah kisahkan, Allah sebutkan kepada Rasul dan juga umatnya. Tapi ada juga bahkan lebih banyak Rasul-Rasul dan para Anbiya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak diberikan kepada pengetahuannya kepada Rasul dan juga umatnya. Maknanya apa? Maknanya ternyata dari kalangan para Rasul sekalipun ada juga yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kendati demikian, tidak mengurangi derajat kemuliaan mereka sedikit pun. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh, lantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengetahui beliau beserta dengan kisahnya, bahkan kita kenal anak beliau dan bagaimana alur kisah istri beliau, lantas beliau menjadi orang yang makin mulia. Tentunya tidak. Tidak akan mungkin kita mengetahui beliau lantas kemuliaan beliau bertambah. Apa sebabnya? Karena beliau sudah mencapai puncak kemuliaan. Begitu juga dengan Rasul-Rasul yang tidak disebutkan, tidak Allah ceritakan kepada kita. Bukan sebab karena kita tidak mengenal mereka, mereka tidak menjadi Rasul dan Nabi yang terkenal, lantas mengurangi derajat kemuliaan mereka. Tentunya tidak. Apa sebabnya? Karena sebab mereka sudah sampai kepada puncak tertinggi dalam masalah kemuliaan. Tidak sampai situ saja. Bahkan pada zaman Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu terdapat 20.000 pasukan yang ikut serta dalam berjihad bersama beliau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi 200.000 pasukan ini tidak terkenal namanya sama sekali. Bahkan mereka tidak mau mengambil upah daripada perjuangan yang mereka lakukan. Agar apa? Tidak ada satupun orang yang dapat mengenal mereka. Begitu juga pernah terjadi dalam suatu waktu selepas perang Nahawan. Seorang sahabat bernama Sa'id bin Al-Aqra mengatakan kepada Umar ibn Khattab, saat Umar ibn Khattab menyebutkan siapa-siapa orang-orang yang sudah gugur dalam medan pertempuran, maka ada banyak para sahabat yang sudah gugur syahid, namanya belum terucap oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka As-Sa'ib bin Al-Aqra mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah sebagai seorang khalifah harusnya engkau bersikap adil? Kalau kau sebutkan sebagian mereka-mereka yang gugur dalam medan perang, maka alangkah baiknya kau sebutkan juga mereka-mereka yang sudah gugur perang yang barusan tidak kamu sebutkan namanya. Maka menangis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma darruhum an la ya'rifahum Umar. Apa efeknya, apa bahayanya bagi mereka
karena Umar tidak mengenal mereka dan tidak mengucapkan nama mereka. Innallaha ya'rifum, cukuplah Allah yang mengenal mereka, namanya dan juga perjuangannya. Maka insya Allah kita semua di sini, meskipun namanya tidak disebutkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kemuliaan kita. Allah mengatakan tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dialah Allah yang berkehendak untuk meninggikan, memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan untuk menghina-dinakan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa satu ketika dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa tawanan perang. Lantas ada satu ibu-ibu, kelihatan betul cemas dan prihatinnya, mondar-mandir nggak bisa tenang. Dia balik ke tempat ini, kemudian dia pergi ke tempat lain, balik lagi ke tempat itu, kemudian pergi ke tempat yang sama, terus menerus nggak bisa tenang. Maka Nabi SAW melihat orang tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Kemudian sahabat-sahabat pun melihat apa yang Nabi lihat. Karena inilah bentuk kecintaan para sahabat, mereka tidak mau ada satupun detik perlakuan Nabi yang mereka tidak amalkan. Lantas tak berjalan berapa lama kemudian, ibu ini menemukan anaknya. Ternyata ibu ini gelisah, khawatir, cemas mencari anak yang masih bayi, yang masih menyusui. Ketika anak ini ditemukan, maka ibu ini berubah raut wajahnya yang tadi kecemasan, takut, kemudian khawatir menjadi wajah yang luar biasa bahagia dan juga berseri-serinya. Dia angkat anak tersebut, dia peluk dengan sigapnya, kemudian dia masukkan ke dalam kainnya, kemudian dia berikan susu. Lantas Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Hei sahabat-sahabatku, setelah kalian melihat peristiwa yang barusan saja terjadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah perempuan tersebut tarihatan waladaha finnar, sanggup untuk mencampakkan anak yang barusan dia temui ke dalam api yang berkobar? Maka para sahabat mengatakan, Wallahi wahya takdir ala an la tatrah. Wahai Nabi, kami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita tersebut tidak akan pernah sanggup untuk melemparkan anaknya ke dalam api yang berkobar. Seandainya pun ada pilihan, harus ada di antara mereka yang harus dicelupkan ke dalam api tersebut, maka pasti si ibu karena rasa sayang, karena rasa cinta kepada anaknya, lebih memilih agar dirinya yang diceburkan atau dilemparkan ke dalam api yang berkobar, biar anaknya yang selamat. Lantas apa yang Nabi katakan? Nabi bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah sungguh, kata Nabi SAW, lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini terhadap anaknya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada satu orang yang berada di sebuah padang pasir Sahara. Tidak ada satupun orang kecuali dia dan juga tunggangannya. Dalam tunggangannya tersebut ada muatan-muatan makanan minumannya, ada perbekalannya, ada seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Lantas ketika dia istirahat sejenak, ketika dia bangkit dari istirahatnya, unta yang membawa seluruh makanannya tidak ada lagi. Terbayang bagaimana cemas dan khawatirnya di tengah padang pasir, kemudian tumpuan hidupnya sudah hilang entah kemana. Maka dia berusaha lari ke sana kemari, jalan ke sana kemari, mencari untanya, dan tidak tertemu sampai hujung penghabisan tenaganya. Sampai akhirnya sudah putus itu pengharapan, dia gali sebuah lubang dan dia tidur di tepi lubang tersebut. Agar apa? Dengan harapan kalau seandainya dia mati, kemudian dia langsung masuk ke liang lahat, kemudian dengan terpaan angin, maka pasir-pasir akan menimbun dirinya. Saking sudah putus asanya. Kemudian kata Nabi SAW, di tengah-tengah keputusasaan yang luar biasa dahsyatnya,
Sampai-sampai dia sudah menggali lubang untuk tempat kematiannya sendiri, Allah datangkan unta beserta pelananya, beserta tali kekangnya. Maka bagaimana perasaan orang ini? Maka orang mengatakan, tentunya bahagia luar biasa wahai Nabi. Tidak bisa digambarkan. Sampai Nabi SAW mengatakan, saking bahagianya orang ini, dia mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Salah mengucapkan, harusnya ya Allah, segala puji bagimu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi karena saking bahagia, dia tertukar pengucapannya. Dia katakan, ya Allah, terima kasih, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Saking bahagianya, nggak terkontrol lagi perkataannya. Kemudian kata Nabi SAW, tapi Allah jauh lebih bahagia, jauh lebih senang ketika hamba-hambanya yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala entah kemana, jauh dari masjid yang laki-laki entah kemana, jauh daripada baca Al-Quran entah kemana, sampai-sampai tidak ada lagi harapan orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu ketika dia datang kepada Allah bertaubat, dia datang kepada Allah dengan meratap memohon ampun, maka Allah ampuni, dan kebahagiaan Allah luar biasa, lebih dahsyatnya dibandingkan kebahagiaan orang yang tadi kehilangan untanya dan untanya datang tanpa adanya dugaan. Dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sampai siapapun yang memanggil namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-siakan ucapannya. Dikisahkan satu orang penyembah patung, hidupnya diabdikan untuk patung, bahkan lisannya selalu memuji patung. Patung dalam bahasa Arab adalah as-sonam. Maka terus dia lantunkan, ya sonam, ya sonam, ya sonam, ya sonam, duhai patung, minta ini, duhai patung, minta itu. Lantas suatu ketika lidahnya tidak sengaja mengucapkan ya somad, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya lebih kurang, wahai zat yang menjadi tumpuan harapan, tumpuan permintaan seluruh makhluk-makhluknya. Lantas Allah langsung menjawab, ya abdi, duhai hambaku. Malaikat mengatakan, ya Allah, orang tersebut sebenarnya ingin mengucapkan ya sonam sebagaimana biasanya. Adapun ya somat yang baru dia ucapkan adalah sebuah kesalahan yang dilontarkan oleh lidahnya. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, aku tidak akan pernah mau menyia-nyiakan mulut-mulut atau lisan-lisan yang mengeluarkan suara untuk menyebut nama saya. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan cintanya, membuktikan kasih sayangnya, dengan Allah hantarkan para nabi untuk menghadapi kaum dan umatnya yang berbeda-beda karakter. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa ketika nabi itu diutus, mereka akan menerima yang namanya intimidasi, mereka akan menerima yang namanya celaan, cacian, makian. Bahkan banyak para nabi yang dibunuh oleh kaumnya secara tragis. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang paling Allah cinta, yang paling Allah sayang kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi Allah korbankan ke tengah-tengah umatnya untuk membawa umatnya masuk ke dalam surga serta keselamatan. Kalau seandainya kita punya anak satu-satunya atau anak tercinta, kemudian ada di situ demo, ada baku hantam antara petugas kemudian demonstran, apakah kira-kira kita mau menyuruh anak kita keluar rumah untuk bergabung dengan para demonstran yang masih ada kemungkinan anak kita selamat, tapi kemungkinan terbesar anak kita akan binasa? Orang tua tidak akan mau, padahal masih ada kemungkinan selamat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan cintanya kepada manusia. Allah korbankan orang-orang tersayangnya untuk datang kepada umat-umatnya. Dihina, dicaci. Ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah SWT hantarkan para nabinya? Apakah Allah tidak tega? Kekasihnya dihantam, kekasihnya difitnah. Jawabannya tentu Allah tega, karena itu orang yang Allah sayangi. Lantas mengapa Allah SWT hantar? Karena Allah jauh lebih tidak tega apabila melihat ada satu orang saja yang mati tidak mendapatkan hidayah sehingga sengsara dunia maupun akhiratnya.
Maka hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kebaikan manusia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengisahkan tentang hari kiamat dan huru haranya, di antaranya bagaimana nasib manusia di padang mahsyar kelak. Kemudian seluruh manusia berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, lastu laha, saya tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka mintalah kepada Nuh, fa innahu awwalu mursal, karena Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah hantarkan ke atas muka bumi ini. Maka manusia berjalan entah berapa lamanya dan entah berapa jauhnya sampai jumpa kepada Nabi Nuh, minta syafaat. Beliau pun mengatakan, lastu laha, saya tidak berhak untuk memberikan syafaat. Seluruh nabi disatroni oleh umat-umat yang terdahulu, umat yang akan datang, sampai akhirnya umat ini bermuara kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Nabi SAW bersujud begitu lama kepada Allah Subhanahu wa taala, minta umat ini diselamatkan, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan perantara Rasulullah Muhammad SAW yang dihantar ke tengah-tengah kita, yang dulu beliau dicaci maki, yang dahulu beliau dilempari kotoran unta, yang dulu beliau difitnah, bahkan dahulu pernah istri beliau yang mulia, ibunda kita Sayyidah Aisyah, difitnah berzinah dengan sahabat Nabi SAW sendiri. Itu pun masih memohon ampun, memohon maaf, mohon agar umatnya diselamatkan. Kalau seandainya kita berlaku baik, kemudian ada orang berlaku buruk sama kita, kita akan mungkin membantu saat dia kesusahan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Tapi Nabi SAW tulus ingin umat ini selamat dengan sepenuh hati. Dan inilah bukti Allah sayang kepada kita. Allah hantarkan manusia paling spesial lagi sempurna kepada kita. Tidak sampai situ saja, bahkan bukti cintanya Allah, ketika nanti pada hari kiamat kemudian telah divonis sebagian orang besar masuk ke dalam neraka, sebagian besar manusia masuk ke dalam surga, maka apa yang Allah SWT katakan kepada malaikat dan apa yang Nabi SAW risaukan, nasib orang yang masih dalam neraka. Maka setelah terjalani siksaan hari demi hari, Allah dan Rasul senantiasa bertanya, wahai malaikat-malaikatku, coba cek lagi ke dalam neraka, ada tidak orang yang masih memiliki iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Setelah diteliti ke seluruh penjuru neraka, ternyata masih ada orang yang punya iman dan amal soleh kecil sekali meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka kata Allah, keluarkan orang itu dari dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Bahkan ketika masuk dalam surga, masih ada stempel neraka di jidat mereka, bertuliskan jahannamiyun, mantan penghuni neraka, alumni neraka. Maka dia bilang, ya Allah, kami malu masuk ke dalam surga, orang semua pandangnya tertuju kepada kami sebab ada stempel alumni neraka. Maka Allah istimewakan orang ini, Allah hapus dan cerahkan wajahnya sebagaimana layaknya penduduk surga yang sudah lama menghuni surga. Allah masih katakan, coba cari lagi malaikat-malaikatku, ada nggak orang yang masih punya iman, amal soleh lebih kecil daripada itu? Dicari lagi, ternyata masih ada, masukkan lagi ke dalam surga. Cari lagi, terus Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencari orang yang paling kecil, lebih kecil daripada iman-iman yang tadi sebesar biji sawi. Sampai nanti ada orang yang keluar dari neraka dengan modal iman dan juga amal soleh sebesar debu. Bukan debu sembarangan, debu yang kalau kita buka jendela kemudian ada sinar matahari masuk, maka ada debu-debu bertebangan yang kecil-kecil itu. Maka iman yang sebesar itu pun masih Allah terima dan menjadi keberkahan, orang bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Ini bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, terutama yang punya anak wanita. Kalau ada satu orang baik datang ke rumah kita pengen ngelamar anak perempuan kita, kita tanya, maharnya berapa? Orang itu bilang, saya punya mahar Pak, emas. Kita tanya lagi, emasnya berapa gram? Dia bilang, emas ada Pak, cuma hanya satu titik sebesar butiran garam. Kita mau terima itu orang atau enggak jadi mantu?
insya Allah nggak kita terima. Bahkan kita sebentar Pak, suruh tunggu di ruang tamu, kita masuk ke dalam kamar, ngambil sapu, kita usir orang itu sambil mukulin pakai sapu. Apa sebabnya? Bentuk penghinaan. Ini anak saya rawat dari kecil, saya bina, saya fasilitasi, saya rawat sebaik mungkin sampai besar menjadi orang soleha. Kok mau ditukar sama apa? Emas yang besarnya tuh nggak akan pernah sebanding sebesar 1 butir garam. Tapi ini surga yang luar biasa nikmatnya, bisa didapatkan dengan iman meskipun hanya sebesar iman yang sebesar debu aja. Maka Allah SWT sayang kepada umat ini. Masih Allah hargai iman orang meskipun hanya sebesar debu saja. Maka hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga masalah yang namanya kebaikan. Kalau masalah kebaikan, Al-Qur'an mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan 1 buah kebaikan, maka apa yang terjadi? Ganjaran yang dia lakukan akan bernilai sekurang-kurangnya 10 kali lipat pahala. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang namanya kebaikan dan juga keburukan. Summa bayyana dzalik. Allah jelaskan yang namanya kebaikan seperti ini dan ganjarannya seperti ini. Dan yang namanya keburukan seperti ini, kemudian ganjaran seperti ini. Wa man hamma bil hasanah, kata Nabi SAW, tapi siapa yang belum melakukan kebaikan tapi ada niat mau melakukan kebaikan, maka langsung Allah SWT suruh malaikatnya mencatat sebagai 1 amal kebaikan. Dan 1 dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat amal kebaikan. Kalau seandainya dia mampu melakukan niat baiknya, maka Allah SWT akan catat lagi pahala tambahan. Dan belum lagi, kalau seandainya ada orang yang mengikuti kebaikannya, maka kebaikan orang-orang yang mengikutinya juga akan mendapatkan pahala kebaikan kepada orang yang pertama kali mencontohkannya. Bertolak belakang dengan yang namanya keburukan. Kalau keburukan, setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia akan dicatat sebagai 1 buah dosa keburukan setelah melalui proses panjang. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi mengatakan, ma min muslimin ya'malu dzamban. Ketika 1 orang muslim melakukan 1 buah dosa, kalau tadi masalah kebaikan langsung dicatat sebagai 1 buah amal kebaikan. Tapi ini untuk masalah dosa atau keburukan. Karena Nabi SAW, ma min muslim ya'malu dzamban. Ketika 1 orang muslim melakukan sebuah dosa, saat, melainkan malaikat yang mencatat keburukan tersebut diperintahkan untuk menunggu 3 saat lamanya. Fa in istaghfarullah min dzambihi dzalik fi syai' min tilka sa'at. Kata Nabi SAW, seandainya orang ini langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, meratap mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan dari rentan waktu 3 saat tersebut, maka apa yang terjadi? Lam yuqifhu alaihi wa lam yu'adzib yaumal qiyamah. Maka malaikat tersebut tidak akan jadi mencatat dosa keburukannya dan tidak akan dibuka aibnya pada hari kiamat, dan dia tidak akan diazab pada hari kiamat untuk masalah keburukan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, inna sahibas shimal la yarfa'ul qalama 6 sa'at. Malaikat yang bertugas untuk mencatat keburukan yang berposisi di sebelah kiri tidak akan mungkin mencatat keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba sampai apa? Menunggu 6 saat lamanya. 6 saat lamanya dia tunggu, dia harap orang ini mau bertobat. Kalau seandainya orang yang tidak mau bertobat, maka dengan terpaksa malaikat tersebut mencatat sebagai 1 buah dosa. Tapi kalau seandainya nanti dia mendapatkan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertaubat, maka langsung Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Bahkan luar biasanya, dengan ampunan Allah,
orang ini bisa ditutup aibnya pada hari kiamat kelak. Kita pernah melakukan sebuah dosa, nanti di mahsyar biasanya ditampakkan dosa-dosa tersebut. Tapi karena orang ini sudah minta ampun, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni taubatnya karena sebab kesungguh-sungguhan. Maka pada mahsyar kelak tidak ada satupun yang dapat menyaksikan aib yang pernah dia lakukan. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa yang akan kita bahas ini masalah murkanya Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa murkanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana murkanya manusia yang didasari dengan kebencian. Tapi murkanya Allah kepada kita adalah sebuah tanda Allah sayang cinta kepada kita. Jadi jangan pernah takut kepada Allah karena sebab Allah SWT membenci umatnya, membenci makhluk-makhluknya sebagaimana kita takut kepada makhluk Allah yang marah kepada kita didasarkan kebencian. Tapi marahnya Allah kepada kita adalah sebuah tanda cinta Allah kepada kita. Dan justru kalau Allah masih marah kepada kita, harusnya kita banyak-banyak bersyukur dengan bertaubat. Apa sebabnya? Berarti Allah masih menganggap kita sebagai hambanya. Kalau anak kita yang kecil, yang belum lagi masuk SD, kemudian depan rumah kita dia merokok, maka kita akan marah. Apa sebabnya? Karena dia anak kita. Tapi kalau ada anak orang lain, dia merokok, kemudian kita melihatnya, tidak akan mungkin ada rasa kesal dalam hati kita. Apa sebabnya? Tidak ada kepedulian dari hati kita kepada anak tersebut. Tidak kita anggap anak tersebut adalah anak kita. Tapi kalau anak kita yang melakukan dosa atau kesalahan tersebut, pasti kita akan marah. Sebagai apa? Bentuk tanda kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala marah, maka itu bukanlah kebencian, melainkan rasa cinta Allah kepada kita untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Qur'an mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 21. Walanudhiqannahumul adzabal adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah mengatakan walanudhiqannahumul adzabal adna. Pasti. Di sini ada lam taukid, kemudian ada nunut taukid, walanudhiqannahum. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah kepastian. Sebenarnya ada huruf taukid atau huruf penguat. Allah tidak akan pernah membutuhkan penguat sebenarnya. Kata-kata Allah sudah pasti, tapi dalam ayat ini Allah mengatakan walanudhiqannahum. Ada dua huruf taukid yang maknanya pasti dan pasti dan pasti. Nudhiqannahumul adzabal adna. Kami akan timpakan kepada mereka yang berbuat dosa, melanggar perintah Allah, mengabaikan perintah Allah. Allah akan azab al-adna dengan azab yang adna, paling rendah. Azab yang paling rendah. Dunal azabil akbar, agar mereka jangan sampai merasakan azab yang besar di akhirat kelak. Jadi Allah SWT menegaskan dengan ayat ini, jangan sampai manusia salah faham masalah murkanya Allah. Azab yang Allah berikan kepada kita itulah bentuk rahmat dan kasih sayang. Agar apa fungsinya Allah datangkan azab? La'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka mau kembali pulang kepada Allah. Agar mereka mau kembali pulang kepada Allah. Inilah fungsinya Allah hantarkan murka-murkanya berupa azab di dunia, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini agar apa? Kita mau ingat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama katakan ba'dul bala'id dunya tanbih ala bala'i yaumil qiyamah. Sesungguhnya azab-azab di dunia adalah sebuah tanbih, bentuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita bangkit dari kemaksiatan menuju ketaatan, agar kita meninggalkan yang namanya maksiat agar menjadi orang yang taat. Bitanbihi min ghaflatihi, karena sebab mereka sudah banyak lalai, maka itu Allah berikan kepada mereka sebuah teguran. Dan Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jangan sampai kita sudah diberikan peringatan-peringatan tapi tidak
mengerti bahwa ini adalah fungsinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, ketika dia sudah mendapatkan azab bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi, justru dia pergi ke selain Allah Subhanahu wa taala untuk minta solusi. Sudah Allah tegaskan bahwa kamu nggak pernah cukup rezeki kamu karena kamu nggak sholat 5 waktu. Tapi apa, ketika rezekinya seret, justru dia malah bukan lari ke masjid, dia lari ke dukun. Maka bukannya makin bahagia atau makin luas hidupnya, tapi ternyata apa, makin sengsara hidupnya. Apa sebabnya? Makin jauh dari Allah, tidak mengerti makna Allah hantarkan yang namanya musibah. Maka di antara murka yang Allah SWT turunkan kepada kita, perlu kita kenali. Nggak ada ini spidol. Oke. Maka jangan sampai ketika sudah mendatangkan azab atau juga teguran, kita nggak ingat bahwa itu teguran dan siapa yang memiliki teguran ini dan apa fungsi teguran itu. Ini bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Akan mendatangkan kerugian yang luar biasa. Jangankan bicara masalah akhirat, umpama kita pengen pergi ke luar negeri, liburan di negara lain, kemudian masuk ke dalam bandara, ada peringatan-peringatan lewat speaker, penumpang maskapai ini dengan nomor penerbangan sekian. Itu yang dimaksud adalah kita, cuma kita nggak ngerti. Kalau ternyata kita dipanggil, 1 kali dipanggil nggak kita indahkan, 2 kali dipanggil tidak kita indahkan, sampai akhirnya apa, terpaksa pesawat tersebut pergi meninggalkan kita. Baru kita apa, sadar ternyata pesawat yang harus kita tumpangi sudah meninggalkan kita. Maka pasti kita bisa menangis sejadi-jadinya. Apa sebabnya? Banyak uang yang sudah kita keluarkan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Apa sebabnya? Karena ketika ada panggilan, ada teguran, ada peringatan, kita tidak pedulikan. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa tandanya Allah murka kepada kita karena sebab apa? Kita abaikan perintahnya. Padahal perlu diketahui bahwa perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan juga larangan Allah adalah bentuk cinta Allah kepada kita agar kita bisa menjadi makhluk yang terhormat lagi mulia dunia maupun akhirat. Ini untuk apa? Membantah pernyataan-pernyataan konyol dan juga bodoh orang-orang yang mengatakan nggak perlu yang namanya agama Islam, nggak perlu beragama, yang penting hidup cukup menjadi orang baik, udah cukup aja, cukup itu. Ini adalah pernyataan yang konyol lagi, tolol dan bodoh. Apa sebabnya? Dari mana orang bisa hidup baik dan terhormat tanpa ada bimbingan agama? Siapa yang menyatakan haram hukumnya, tidak boleh dilakukan seorang anak menikahi ibunya kalau bukan agama yang mengaturnya? Kalau orang mengatakan yang penting berbuat baik, maka dia boleh nikah dengan ibunya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Apakah kehidupan tersebut menjadi kehidupan yang terhormat? Siapa yang menyatakan bahwa membunuh tanpa adanya hak dalam pembunuhan tersebut adalah hal yang haram, tidak boleh dilakukan kalau bukan Al-Quran dan agama yang membimbingnya? Membimbing masalah perdagangan, membimbing masalah yang namanya pernikahan, membimbing manusia dari mulai kehidupan potong kuku sampai potong leher kalau bukan Al-Quran. Maka tidak bisa dikatakan orang ini orang baik kalau dia tidak memiliki agama, terutama agama Islam. Allah mengatakan inna dina indallah Islam, agama yang Allah terima hanya agama Islam, gak ada lagi yang lain. Maka orang-orang yang menyatakan bahwa tanpa agama bisa hidup mulia, ini adalah pendapat yang keliru. Maka itu Allah turunkan murkanya agar orang-orang yang seperti ini bisa ingat kembali bahwa dirinya sudah menempuh jalan yang sama, yang salah, sudah menempuh jalan yang terhina. Maka di antara alamatul ghadabi Rabbi azza wajal, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala benci atau murka kepada seorang hamba, yang pertama adalah diqul aish, mendapatkan kehidupan yang super duper sempit. Mendapatkan kehidupan yang sempit.
Dunia yang luas ini seolah-olah bagi dia tidaklah cukup. Maka dia harus mencari kekayaan dari luar dunia ini. Keluarga yang begitu sangat amat utuh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh, bagi dia nggak cukup. Bagi dia rumahnya terlalu sempit, maka dia harus cari kebahagiaan di luar rumah. Maka dia harus cari istri di luar rumah. Dia cari anak di luar rumah. Karena apa? Dia merasa rumah ini terlalu sempit bagi dirinya. Allah sempitkan hidupnya sesempit-sempitnya. Bahkan orang yang seperti ini ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala setakut-takutnya. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai sama berita saja dia takut. Lihat bagaimana Fir'aun la'natullah alaih. Dia itu ketika mendengar nama atau cerita bahwa dia akan luluh lantah kerajaannya karena sebab satu orang dari Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka yang tadinya dia satu hari mampu makan 1 ekor anak sapi per harinya, dan dia buang air besar 40 hari 1 kali, langsung goncang berubah kehidupannya. 1 hari 40 kali buang air besar. Ketakutannya luar biasa, sampai-sampai takutnya menyebabkan bayi-bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya. Takut dengan seorang anak bayi. Mengapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak paham bahwa apa? Murkanya Allah adalah bentuk kasih sayang. Tidak ada yang tidak Allah sayang. Seluruh makhluk Allah sayang. Sampai apa? Fir'aun la'natullah alaih, meskipun gelarnya la'natullah alaih, orang yang Allah laknat, itu pun Allah sayang, Allah cinta kepada Fir'aun, kepada Namrud. Apa buktinya? Allah kirim orang istimewanya untuk menjumpai Fir'aun, mengajak ke dalam keselamatan, itu Islam. Allah korbankan kekasihnya untuk menjumpai Fir'aun yang hinanya luar biasa. Bahkan dalam riwayat dikatakan pernah satu orang nabi risau tentang nasib setan laknatullah. Dia terlaknat dunia maupun di akhirat. Dia minta kepada Allah, ya Allah, apa kiranya nggak bisa setan itu diampuni dosa-dosanya? Allah bilang apa? Bisa. Setan yang paling menentang Allah luar biasa, bahkan menyesatkan manusia luar biasa banyaknya, ketika ditanya apakah bisa diampuni, kata Allah bisa. Apa sebabnya? Dengan cara dia harus mau mengakui kesalahannya, taubat kepada Allah, dan bersujud kepada makam Nabi Adam sebagai bentuk kemuliaan. Bukan sebagai bentuk untuk beribadah, tapi untuk memuliakan. Sebagaimana tafsir atau juga ayat Al-Quran mengatakan, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya ada bulan, bintang, matahari sujud kepada beliau, tapi bukan sujud yang namanya menyembah, tapi sujud memuliakan. Tapi apa? Ternyata setan mengatakan, ya Allah, kalau bertaubat kepada engkau, aku sanggup. Tapi untuk masalah bersujud kepada Adam sebagai bentuk pengakuan bahwa dia yang lebih mulia dari saya, itu tidak akan mungkin saya lakukan. Tidak akan mungkin saya lakukan. Insyaallah, tabarakallah. Marhaban, marhaban, masyaallah. Maka laknatullah alaih itu bukanlah Allah yang memilih, melainkan makhluknya sendiri yang memilih. Dengan pilihan tersebut, dengan kata iblis atau syaitan mengatakan, lebih baik saya terlaknat sampai akhir hayat dibandingkan harus sujud dengan Adam yang dahulunya ketika dia masih hidup atau dia masih ada di dunia pun saya nggak mau sujud, apalagi yang ketika dia sudah ada dalam tanah. Maka itulah Allah SWT berikan gelar khusus untuk orang ini, laknatullah alaih. Maka tanda-tanda Allah SWT murka kepada kita, yang pertama kita lihat adalah dhiqul aish, sempitnya kehidupan. Allah. Pertama tanda Allah SWT benci kepada kita, dhiqul aish. Allah sempitkan kehidupan kita sesempit-sempitnya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling daripada peringatan Allah,
artinya tidak mau melaksanakan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, bahkan naudzubillah min dzalik, mencibir perintah Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat kata-katanya. Lewat apa? Lewat jari jemarinya. Ada orang posting tentang kebaikan, kemudian dia ketik kata-kata yang menyakitkan hati orang yang mengamalkannya. Yang sebenarnya yang dia cela bukan orang yang mengamalkan, melainkan Allah yang menurunkan syariat. Atau bahkan dia hinakan, dia cibir perintah Allah SWT lewat kedipan matanya. Untuk apa? Menandakan itu tidak baik. Maka orang yang seperti ini Allah sayang dengan Allah tegur agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Allah sempitkan hidupnya. Allah sempitkan hidupnya. Bahkan dari rumah tangganya sendiri tidak dia bisa mendapatkan yang namanya rasa cinta. Allah siksa dia dengan apa? Dengan anak, dengan istri, bahkan orang terdekatnya sendiri. Dan siksa yang paling besar atau paling kejam di atas muka bumi ini diantaranya adalah dengan memiliki anak-anak yang durhaka. Apa sebabnya? Kalau ada musuh mau menyerang kita, bisa kita halau dengan berbagai macam cara. Bahkan kita bisa balas pukulan dan juga serangan dia. Tapi kalau untuk masalah anak adalah darah daging kita. Kita ajarkan dia berbicara, kita ajarkan dia melangkah, kita ajarkan dia menggenggam dan lain sebagainya. Tapi ternyata anak darah daging kita sendirilah yang justru menyakiti kita. Bagian dari kita yang menyakiti kita. Maka inilah siksa yang luar biasa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan agar manusia kembali. Tapi kalau mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sebentar insya Allah, selepas ini kita akan matikan lampu, sementara kemudian coba kita pejamkan mata. Bayangkan bagaimana kita hidup dalam keadaan buta di dunia ini. Pasti luar biasa menyedihkannya. Tapi kebutaan di akhirat jauh-jauh lebih menyiksa dibandingkan dengan kebutaan di dunia ini. Kalau di dunia ini butanya sudah menyulitkan, apalagi di akhirat. Maka itu Allah SWT nggak mau manusia merasakan ini. Maka di dunia Allah hantarkan yang namanya kesempitan hidup agar manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang seperti ini mengatakan, "Lima hasyartani a'ma." Ya Allah, mengapa kau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu di dunia saya bisa melihat beraneka ragam warna, beraneka ragam bentuk, tapi kenapa untuk masalah sekarang justru saya tidak bisa melihat apapun? Apa yang Allah jawab kepada orang yang bertanya seperti ini? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hal yang demikian disebabkan karena sebab datang kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami, bukti-bukti kekuasaan kami, para dai, para alim ulama, para ustadz, dakwah datang kepada engkau. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Di atas muka bumi ini ada sebuah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian ada banyak kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruhnya menjadi wujud tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Fanasitaha, tapi engkau abaikan. Telinga kamu masih mendengar azan, tapi kamu abaikan suara itu. Maka di hari kiamat nanti ada apa? Dialog antara iblis dan juga manusia-manusia yang divonis masuk neraka. Mereka mengatakan, yang orang fasiknya, yang orang zalimnya, orang yang kafir dan lain sebagainya mengatakan, "Hai iblis, kami masuk neraka, diseret untuk masuk ke dalam neraka karena sebab rayuan, bujukan serta bisikan kamu di dunia. Maka kamu harus ikut kami. Maka kamu harus tanggung jawab ini semua." Apa yang dikatakan iblis? Dahulu di dunia, kamu dengar suara saya apa enggak? Enggak. Kamu lihat saya apa enggak? Tidak. Kamu tahu bagaimana saya menggoda kamu dan juga kaum muslimin dan juga manusia lainnya? Maka orang yang mengatakan tidak. Kamu dengar azan? Dengar. Kamu lihat masjid? Lihat. Kamu lihat ada pengajian? Lihat. Kamu lihat flyer disebarkan oleh Bang Alvin? Oh, lihat.
Kamu dengar ada gema sholawat di mana-mana bertubi-tubi, bertalu-talu. Dengar. Kamu lihat ada orang pulang pergi ke masjid, dengar. Kamu lihat yang perempuan-perempuan, ada orang pakai hijab depan mata kamu. Lihat. Terus kenapa kamu gak ikutin? Sedangkan kamu ikutin saya yang gak kelihatan, gak kedengaran suaranya. Maka kalau kayak gitu, sekarang kamu lihat masjid apa enggak? Enggak. Sekarang kamu lihat gak ayat Al-Quran lagi? Tidak. Maka itu kamu harus ikut saya, karena dulu kamu di dunia ikut apa kata saya. Nah ini Allah gak ingin terjadi kepada diri kita. Maka itu Allah berikan kehidupan yang sempit agar kita ingat bahwa kita ini karena sudah jauh dari Allah, maka Allah jauhkan yang namanya kerentanan atau juga keluasan hidup. Maka orang seperti itu bertanya, gitu kata Allah. Kadzalika atas ke ayatuna fanasitaha. Gara-gara kamu lalai, lupa ngumpulin duit, lupa zakat, lupa sedekah. Gara-gara kamu asik-asik yang namanya apa, jaga toko sampai lupa azan. Kamu apa, mengatakan sebentar ini adalah sebab rezeki, pelanggan harus saya layani sepenuh hati. Tapi dia lupa bahwa Allah yang menciptakan pelanggan dan juga menciptakan seluruhnya, bahkan rezekinya dari Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari inilah kamu sudah layak diabaikan. Yang pertama, kemudian tanda Allah murka kepada seorang hamba yang kedua adalah nuzul au zuhurul fasad. Muncul dan juga menyebarnya yang namanya kerusakan. Muncul dan juga nampaknya namanya kerusakan. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya atau nampaknya kerusakan di darat maupun di lautan karena sebab bima kasabat aydin nas, tangan atau juga pelaku-pelaku maksiat yang ada di atas muka bumi ini. Sebaliknya kalau dia mau buat ketaatan, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang turun adalah keberkahan dari langit dan terpancar dari bumi. Karena setiap manusia melakukan sebuah amal, kalau itu amal kebaikan, maka akan naik ke langit sebagai sebuah kebaikan dan langit turunkan kebaikan. Tapi kalau amal yang dilakukan adalah keburukan, maka yang naik ke langit adalah keburukan, sehingga apa? Langit terpaksa menurunkan yang namanya keburukan, bumi pun harus mengeluarkan yang namanya keburukan. Hujan yang tadinya rahmat justru menyebabkan banjir yang merusak semua aspek kehidupan manusia. Yang tadinya matahari luar biasa manfaatnya menjadi apa? Asbab sulitnya hidup manusia, paceklik di mana-mana dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Karena sebab manusia tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka di antara cara untuk menghilangkan atau mengentaskan paceklik adalah dengan apa? Sholat istisqa, kembali kepada Allah. Dan apa ritual atau juga step-step sebelum melakukan sholat istisqa? Orang-orang suruh taubat terlebih dahulu, harus berpuasa terlebih dahulu. Bahkan ketika masuk ke dalam medan atau juga padang untuk sholat istisqa, semuanya tidak boleh menampakkan pakaian-pakaian kemewahan. Suruh pakai pakaian dengan sederhana mungkin, bahkan disuruh bawa hewan ternak. Apa sebabnya? Udah lama sombong dengan harta titipan, dengan semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak sadar kalau harta yang kita punya adalah titipan. Kita nggak punya apa-apa. Lahir ke bumi dalam keadaan nggak pakai baju, nggak pakai semua-muanya. Siapa yang memakaikan? Dikasih, bajunya dikasih. Jangankan bicara masalah baju, jangankan masalah yang namanya tempat tidur yang dikasih, nama pun juga kita dikasih. Kayak gitu mau sombong. Makanya sholat istisqa sebuah sarana mengingatkan manusia, kamu itu bukan siapa-siapa. Makan dari hasil tanah, minum dari tanah, kemudian pakaian kamu semua dari tanah semua. Kamu berpijak di atas tanah, kok gayanya seperti langit, maunya di atas. Ntar kembalinya kan ke tanah juga. Bahkan Masya Allah, baru punya nama aja, namanya pun dikasih tadi. Udah berani ngomong kepada orang lain, kamu masuk ke sana sebut nama saya. Nggak malu dia, namanya juga dikasih, dia suruh bangga-banggakan, nama dikasih. Masya Allah. Maka ini, lihat kerusakan yang terjadi karena sebab apa? Ulah tangan manusia.
Bukan ulah tangannya siapapun. Tapi orang yang bodoh ketika melihat kerusakan bala bencana turun, dia akan mengatakan, oh ini hanya sekedar karena sebab pergeseran bumi. Bumi itu nggak bergeser kecuali atas izin Allah. Mengapa Allah izinkan? Karena bumi senantiasa, matahari senantiasa, seluruh makhluk senantiasa minta pada Allah. Ya Allah, saya muak banget. Ada orang yang hidup di atas saya tapi gayanya kayak langit. Maksiat di atas saya, zina di atas saya. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menelan mereka sebagaimana saya telan yang namanya Qarun. Allah masih tahan, jangan mereka apa? Mungkin mau tobat besok. Besok itu nggak tobat juga. Jangan, mungkin tobatnya lusa. Dia nggak apa? Nggak tobat juga lusa. Bahkan ketika lagi menunggu khamr, minuman keras, haram, diingatkan sama orang lain, sombongnya luar biasa. Kamu jangan banyak-banyak minum minuman keras. Kalau bisa berhenti. Apa sebabnya? Nanti cepat mati. Dia bilang apa? Nggak minum, mati. Minum, mati. Mendingan minum sampai mati katanya. Nah ini kalimat kami ini seolah apa? Menantang bumi. Maka bumi bilang, ya Allah, dia nantangin. Maka dengan terpaksa Allah SWT memberikan apa? Tarbiyah kepada orang tersebut. Dari permintaan bumi, dari permintaan matahari untuk mengazab dengan azab yang paling parah, Allah SWT cari azab yang paling rendah untuk orang ini. Maka ini banyak orang yang jarang sadar bahwa ternyata kerusakan itu sebab karena ulah tangan manusia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda Allah murka kepada orang yang berikutnya adalah izalatun ni'am. Tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, Allah cabut nikmat-nikmat dari dirinya. Apapun nikmatnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian sudah mendapatkan sebuah nikmat, maka far'aha, jaga baik betul-betul itu nikmat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena banyaknya maksiat, nggak ditaubatin, nggak disesali, itu tuzilun ni'am, dapat meleburkan, melenyapkan nikmat yang ada pada diri kalian saat ini. Ini kata Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah suatu ketika keluar dari rumahnya, bukan maksiat, tapi karena beliau sudah menjadi seorang wali, maka tingkat kelalaian pun sudah menjadi suatu hal yang tidak boleh mereka lakukan. Beda sama kita. Karena kita bukan wali, maka Masya Allah, yang makruh pun juga Masya Allah maafkanlah. Yang kadang-kadang haram tapi karena lupa Masya Allah terimalah. Maka Imam Syafi'i keluar dari rumahnya, ada satu sisa makanan yang terselip di gigi beliau yang mulia. Maka akhirnya beliau ambil satu ranting dari pohon yang entah pohon tetangga atau pohon beliau, yang penting pohon tetangga, tapi sudah menjadi hak jalan. Beliau ambil kemudian beliau gunakan untuk mencungkil sisa makanan yang terselip di gigi beliau. Maka apa yang terjadi? Imam Syafi'i Al-Quran, hadis dengan cepat dan sigap menjadi orang yang agak sulit menghafal. Allah cabut nikmat kepada beliau. Sampai beliau pergi ke guru beliau yang bernama Imam Waqi'. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadina tarkil ma'asi. Beliau mengatakan, aku pergi ke guru ke Imam Waqi', aku keluhkan tentang buruknya hafalanku. Kata Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau membimbing saya untuk jangan sampai bermaksiat dan harus meninggalkan serta menjauhi maksiat. Apa? Fa innal ilma nur. Karena ilmu itu adalah cahaya, nikmat anugerah. Wa nurullah la yuhdalil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Maka ini luar biasa. Ya. Dengan nikmat yang Allah cabut, ini apa? Sudah menjadi teguran keras bagi kita. Ada yang Masya Allah luar biasa jahatnya kepada dirinya dan kepada Allah. Maka ketika hilang nikmat usahanya, baru dia ingat Allah. Syukur ini, kalau orang masih ingat Allah, berarti apa? Dia masih Allah pilih. Tapi yang jadi masalah ketika dia sudah apa? Sudah rugi, hilang yang namanya nikmat usaha. Nikmat bisnisnya hilang. Dia akan mengatakan, wah kalau seandainya saya melakukan ini, maka pasti jadi seperti ini, nggak mungkin saya rugi. Dia masih apa? Mengatakan ini bukanlah teguran Allah, tapi karena kesalahan dia dalam apa? Melangkah. Gagal salah milih partner bisnis, apalagi na'udzubillah min dzalik, ketika orang yang berjudi kemudian dia menang, suatu ketika dia kalah, kemudian dia menyalahkan
sikap dia atau juga tindakan dia dalam berjudi, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang hari ini belum juga sadar dengan nikmat yang seperti ini, ya dia dengan apa? Allah sempitkan hidupnya, masih belum juga sadar kalau ini adalah teguran Allah sebagai bentuk cinta agar dia kembali. Kemudian Allah ingatkan dengan apa tadi? Terjadinya malapetaka di hidupnya atau juga di sekitar lingkungannya. Masih juga belum kembali, maka Allah hilangkan nikmat-nikmat pada hidupnya. Kemudian apa? Kalau dia nggak juga ingat, nah ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya murkanya Allah. Ya, kalau yang tadi itu udah potensi besar ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau emang betul dengan 3 tahapan tersebut, yang pertama dengan sempitnya hidup nggak kembali pada Allah. Kemudian yang kedua dengan apa? Hilangnya nikmat, nggak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bala musibah yang datang nggak ingat juga sama Allah, maka Allah akan apa? Limpah ruahkan dunianya, atau yang biasa kita sebut dengan istidraj. Ini udah pasti nih. Sedikit banget orang-orang yang bisa tahu kalau ini adalah teguran Allah. Kalau ketika dia sakit dia ingat Allah, ketika dia masya Allah habis hartanya dia ingat Allah, tapi ketika orang melimpah ruah hartanya jarang ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah murkanya Allah yang luar biasa apa? Dahsyatnya. Melimpah ruahnya yang namanya dunia. Atau yang biasa kita dengar apa? Kenal apa dengan istidraj. Apa istidraj itu? Melimpah ruahnya materi dunia sehingga apa? Jauh dari Allah tanpa terasa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka itu sudah lalai daripada peringatan Allah, Allah ingatkan puasa. Lewat ayatnya, lewat dai-dainya, lewat tayangan-tayangan di media sosial maupun di televisi, dia abaikan, tetap nggak berpuasa, tetap dia maksiat. Orang berpuasa dia masya Allah mengkonsumsi barang-barang haram, bisnisnya lancar, perjudiannya menang terus, masya Allah. Karena menang judi makin semangat judinya. Ketika dia minum minuman keras, dia makin sehat, makin semangat minum kerasnya. Dan ini dia nggak sadar, dan kita pun juga kalau posisi seperti itu mungkin besar nggak sadar kalau lagi murka sama kita. Sama seperti orang tua ketika sudah bilang anaknya, "Nak, kamu jangan makan es krim, kamu lagi sakit." Kemudian masih makan es krim, "Nak, kamu jangan makan es krim, kamu baru dioperasi." Terus 3, 4, 5 kali dibilangin, anak ini nggak pernah menggubris kata orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dikasih es krim yang dia mau selama sebanyak-banyaknya. Anaknya ngerasa orang tuanya sayang. Tapi apa, kita yang berakal mengatakan anak ini sedang dalam bahaya. Yang tadinya dia potensi sembuh bisa, akhirnya apa? Bisa potensi mati. Nah inilah apa? Yang Allah berikan teguran yang tidak akan mungkin orang pahami kecuali mereka betul-betul Allah pilih. Dan pengen betul Allah pilih dalam masalah mengenal masalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah katakan seperti itu, ketika nasu ma dzukiru bih, mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah Subhanahu wa taala akan bukakan seluruh pintu-pintu keduniaan. Di sini meskipun kata-katanya kulla syai', seluruh pintu, tapi ulama mengatakan seluruh di sini bukan untuk seluruh pintu berkah, tapi hanya sebagian pintu-pintu dunia Allah bukakan. Sehingga apa yang dulunya ragu untuk berjudi, takut kalah, gara-gara menang 1-2 kali semakin pede dan juga yakin bisa menang dalam perjudian. Maka orang seperti nauzubillah min dzalik bisa jadi apa? Mati dalam keadaan hina, mati di atas meja judi. Karena apa? Udah masuk ke dalam teguran yang paling parah, dilimpah ruahkan yang namanya dunia. Karena orang ini masya Allah bandar sabu yang merusak generasi muda atau juga generasi Indonesia. 1, 2, 3 kali dia edarkan sabu dan mendapatkan laba yang luar biasa, maka makin semangat mengedarkan sabu. Maka nauzubillah min dzalik, hasil sabu itu dia pakai untuk berzina, bisa jadi apa? Mati di atas perzinahannya. Belum dalam keadaan suci,
kemudian dalam keadaan Masya Allah luar biasa haramnya, yang dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita mandi besar karena sebab hasil perbuatan haram, jangankan air satu gayung, air satu samudra pun tidak akan bisa mengembalikan kemuliaan kita. Bisa jadi. Nah ini juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan ketika itu ya, hatta idza farihu, ketika dia sudah merasa bahagia, bangga dengan kemaksiatan dia lakukan, bertambah sehatnya, bertambah hartanya, bertambah kekuasaannya, bertambah kezolimannya, maka apa? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allah ambil nyawanya seketika, mati dalam keadaan hina. Sehingga dia baru sadar, ya Allah ternyata apa yang saya lakukan salah. Itu pun juga mereka makan menggugat orang lain. Dulu ya Allah, saya ini nggak dikasih waktu lagi 1 hari aja, saya bisa bertobat. Itu pun juga masih mereka apa? Mereka masih bisa menyalahkan orang lain. Apa sebabnya? Karena azab sangat amat pedih pada hari kiamat. Dan pokoknya azab-azab dunia ini itu adalah azab yang paling rendah. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel adalah sebuah gelar dalam bahasa Ibrani. Isra artinya adalah pahlawan, El adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah pahlawan Allah. Gelar yang luar biasa ini Allah sematkan kepada Nabi Yakub. Keturunannya disebut dengan Bani Israel. Ketika mereka sudah mimpin Mesir, kemudian mereka zolim di atas tanah Mesir, menzolimi penduduk asli Mesir yang disebut dengan bangsa Kipti. Maka perhatikan, karena sebab orang yang zolim, maka Allah ubah yang terzolimi menjadi pimpinan, yang zolim menjadi orang yang tertindas. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Karena sudah zolim, Allah sayang kepada mereka, jangan berbuat zolim lagi. Allah jadikan mereka budak, orang Kipti menjadi bangsawan lagi, penguasa. Ketika mereka sudah sampai puncak terzolimi, maka Allah selamatkan mereka bukan karena sebab mereka keturunan Nabi, tapi karena sebab mereka telah terzolimi di puncak-puncak kezoliman. Maka apa? Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka, dan dibalik lagi mereka menjadi penguasa, dan orang-orang keturunan Fir'aun dan juga bangsanya Fir'aun serta pengikut Fir'aun menjadi orang yang terhina. Ini tanda Allah sayang. Maka istidraj ini kita lihat juga bagaimana ayat Al-Quran mengatakan tentang satu orang tokoh daripada kafir Quraisy yang sangat amat luar biasa penentangannya kepada Rasul Muhammad SAW. Dia korbankan hartanya banyak-banyak untuk menyesatkan orang jangan sampai ikut Rasul. Kata Allah, Pak, dzarni wa man khalaqtu wahida. Al-Mudaththir mengatakan, biarkan, kata Allah, biarkan saya yang mengurus ciptaan saya ini, yaitu apa? Walid bin Mughirah, orang yang paling keras menentang Rasul. Wa ja'altu lahu malan mamduda, saya kasih dia harta yang gak pernah habis-habisnya. Harta-harta dari manapun bisa dia dapatkan dengan mudah. Wa banina syuhuda, kemudian Al-Quran mengatakan, saya berikan anak-anak yang senantiasa membackup dia, mendampingi dia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang ini, wa mahadtu lahu tamhida. Bahkan apa? Allah berikan anugerah-anugerah kepada yang luar biasa. Tapi bagaimana akhirnya? Allah hinakan sehina-hinanya. Maka inilah tingkat yang paling besar saat Allah murka. Justru bukan ketika orang kena penyakit, ketika orang itu maksiat, tapi justru tambah banyak hartanya, tambah kuat kekuatannya, tambah tinggi kekuasaannya, sampai dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah orang seperti ini dia bahagia? Tidak. Dia itu masih mengumpulkan harta karena apa? Masih merasa haus. Harta, dunia, tahta materi pada orang yang sedang kena istidraj ini, sebagaimana umpama mereka orang yang minum air laut. Minum banyak-banyak bukan semakin kenyang, tapi semakin haus. Maka itulah orang-orang yang kena istidraj, yaitu mereka-mereka yang sudah dapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah abadikan hidayah serta nikmat iman kepada kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa manakala kita salah,
langsung ingat Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi boleh kita minta 4 menit untuk apa? Mentakro atau mengulang dua-dua. Sekali lagi sebelumnya kita ulang dulu tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya yang pertama adalah Allah berikan kesempitan hidup sebagaimana Al-Qur'an mengatakan. Begitu juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala munculkan musibah yang tidak pernah henti-hentinya di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, Allah cabut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Bisa jadi apa? Diasingkan kita, tidak bisa lagi bergaul dengan para alim ulama serta salafus soleh. Nggak bisa duduk-duduk sama ulama dan orang soleh. Apa sebabnya? Nikmat itu hilang. Ini nikmat. Sholat berjamaah juga nikmat, ya. Maka orang yang nggak bisa sholat berjamaah termasuk orang yang dicabut nikmatnya. Bagaimana tidak? Dia sholatnya nggak bener, nggak rapi, nggak khusyuk, bacanya salah. Tapi karena sebab ada di shaf berjamaah dan di shaf tersebut ternyata ada salah satu orang yang ikhlas dalam sholat, maka orang yang sholat ini dengan tidak khusyuk, dengan banyak kekurangan, keberkahan shafnya nyambung dengan orang yang soleh, maka semuanya diterima. Kalau orang kena teguran dari Allah karena maksiat yang dilakukan, tidak mendapatkan nikmat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan apa? Allah limpah ruahkan yang namanya keduniaan, materi, tahta, kekuasaan, semuanya Allah berikan, tapi tidak untuk keberkahan di. Ya, dua pertanyaan yang masih sering terjadi, bahkan banyak yang masih sering terjadi di negara ini. Ya tadi masalah rezeki atau penghasilan yang kurang halal atau bisa dibilang haram, ya. Saya bilangnya kurang aja, kurang halal atau kurang haram, yang disedekahkan untuk perihal agama. Bagaimana kita membersihkan harta itu, ataupun bagi penerima bagaimana kita membersihkan, dan bagi pemilik harta itu bagaimana cara membersihkan harta itu, karena harta itu sudah ada di orang tersebut. Tidak mungkin kita buang ke sungai, kan tidak mungkin kan? Ya, itu bagi pelaku dan penerima. Yang kedua, azab yang diberikan tadi, yang pertama itu, pembahasan pertama itu diberikan dibalas langsung sama Allah di dunia atau di akhirat masih diberikan azab itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Berat juga ya pertanyaannya. Berat juga jawabannya. Enggak ya. Masalah harta yang diinfakkan untuk fisabilillah tapi bersumber dari yang kurang halal. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan man nafaqal haram fi ta'atillah kana kaman tahara thawba bil bauli. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, umpama orang yang dia menginfakkan hartanya untuk fisabilillah sedangkan harta tersebut dihasilkan dari sumber yang haram, itu sama seperti orang yang ingin mensucikan pakaian dengan air kencing. Nah, terjadi ya sekarang banyak orang-orang yang memiliki harta dari sumber yang tidak jelas kehalalannya. Kemudian apakah harta ini harus dibuang sedangkan harta ini ada di tangannya? Maka ulama mengatakan bahwa harta tersebut ya, harus digunakan sebagai bentuk antisipasi kalau dia buang jatuhnya ke tangan yang salah. Contoh umpamanya, karena kita ini tidak paham, ada harta haram yang harus masuk ke dalam rekening kita. Kemudian kita berpendapat ini harta haram, maka langsung dibuang begitu saja. Tidak tentu siapa yang bakal menerimanya, tapi akhirnya jatuh ke tangan misionaris. Sehingga materi harta tersebut dipakai untuk digunakan untuk apa? Menyesatkan banyak umat Islam, keluar dari Islam, masuk ke dalam kekafiran. Maka untuk mengantisipasi hal seperti ini, ya, sedangkan tidak boleh menginfakkan harta dari hasil yang haram, maka tetap harta tersebut kita gunakan untuk kepentingan maslahat umum, seperti umpama kamar mandi, yang jelas-jelas itu akan membantu orang. Tapi jangan pernah berharap pahala dari hal tersebut. Karena apa?
sudah jelas ini nggak boleh, kok kita lakukan untuk masalah infak. Tapi tetap kita pergunakan agar tidak jatuh ke tangan yang buruk, namanya sebagai apa? Bentuk antisipasi. Jadi tetap harta tersebut digunakan sebagai bentuk antisipasi untuk menyelamatkan orang Islam banyak dan agar tidak menjadi kerusakan lebih parah lagi. Kemudian masalah yang kedua, masalah azab. Masalah azab yang Allah berikan di dunia bagi orang yang tidak mau bertobat, apakah berlanjut di akhirat? Tentunya berlanjut. Hanya kalau azab di dunia kadang-kadang nggak bisa diselamatkan dengan amal orang lain, tapi kalau di akhirat pasti bisa diselamatkan atau bisa diringankan karena sebab orang lain. Seperti jangankan masalah yang namanya orang Islam, sekelas paman Nabi yang kafir pun juga hanya sekedar bahagia dengan kelahiran Rasul, di akhirat azabnya bisa ringan. Maka hadis dalam kitab Adab Mufrad Imam Bukhari mengatakan, satu orang anak yang istiqomah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang ahli maksiat, lantas orang tuanya akan naik tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang ini mengatakan, "Ya Allah, saya itu kan ketika di dunia ahli maksiat, lantas kenapa kok saya sejajar sama orang-orang ahli taat?" Apa yang Allah katakan? Waladaka istaghfar laka. Itu karena keberkahan anakmu yang mohon ampun untuk kamu. Jadi doa seorang anak akan sampai kepada orang tuanya. Tidak mungkin mandat entah kemana, pasti nyampe. Jadi tetap orang-orang yang diberikan azab di dunia bisa berpotensi akan mendapatkan azab di akhirat, tapi dosisnya berbeda. Bisa jadi karena sebab Allah berikan azab di dunia, maka di akhirat Allah sudah bersihkan dosanya karena sudah diazab di dunia. Bisa juga dia masuk ke akhirat dengan beban banyak dosa dan azab yang banyak, bisa diampuni karena sebab syafaat keluarganya ataupun juga teman-temannya atau doa orang soleh secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Reza atas kesempatannya. Semoga Ustaz Reza Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, jadikan anaknya yang solehah. Allah da'iyah alimah. Amin. Ustaz Reza, saya mau tanya Ustaz, menyikapi materi hari ini, gimana kita supaya lebih terang gitu untuk membedakan perihal musibah, ujian, dan azab atau bala gitu. Ini kan kadang-kadang suka bingung Ustaz. Apakah dinilai dari keadaan kita ataukah bagaimana Ustaz yang bagusnya antara hal-hal tersebut? Yang kedua Ustaz, gimana kalau ada teman kita datang Ustaz, mengatakan Allah tuh nggak adil ya dalam hal-hal dia menghadapi musibah-musibahnya gitu, Allah tuh nggak adil lah gitu. Itu gimana Ustaz? Jawaban apa yang sepatutnya kita berikan ke beliau terkait kata-kata Allah tidak adil? Kadang saya pernah juga ditanya, Far, saya ini banyak masalah, salah saya ini apa ya gitu, salah saya ini apa ya? Saya bilang, udah antum damai aja dengan masalah antum. Saya bilang, ya Allah, saya ini banyak salah sama engkau ya Allah, saya gitu lagi. Jadi gimana Ustaz jawaban yang tepat? Jazakumullah khair. Menanggapi masalah musibah dan juga untuk membedakan musibah apakah musibah rahmat atau musibah laknat, itu diantaranya bisa disikapi dengan pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir atau orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman pasti kena yang namanya musibah. Maka ketika lampu mati di rumah Rasul, Nabi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasul, itu hanya sekedar lampu yang mati. Kenapa kok sampai kalimat istirja keluar dari engkau? Maka kata Nabi, kullu ma asa'al mu'min musibah. Setiap apa yang membuat orang beriman itu terganggu sedikit saja, itu adalah musibah. Maka musibah ini tidak bisa dilepaskan dari manusia yang hidup di dunia. Tapi yang beda antara orang yang beriman mendapatkan musibah dengan mereka yang tidak beriman mendapatkan musibah, dilihat dari pertolongan Allah datang atau tidak kepada mereka. Kemudian untuk membedakan diantaranya
Untuk membedakan ini musibah laknat atau musibah rahmat, maka bisa dilihat bagaimana orang itu menyikapinya. Ketika dia mendapat musibah, apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Ya. Karena Nabi Ayub alaihissalam bukti nyata, ketika beliau mendapatkan musibah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun contoh nyata, ketika dia mendapatkan penyakit yang tadi kita sebutkan, 1 hari 40 kali buang air besar, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sama. Kemudian masalah menyikapi masalah Allah Subhanahu wa taala tidak adil bagi pendapat kebanyakan orang, ya. Gimana jawabannya tuh? Maka berikan kepahaman kepada orang setingkat kadar kepahamannya. Kan kemarin kita bahas tuh, ada satu orang, dia yang lemah imannya atau rendah iman dan juga rendah ilmu, seperti orang yang kencing di dalam Masjid Nabawi, maka menyikapi dengan lemah lembut. Ada satu orang yang apa? Lemah keimanannya tapi kuat keilmuannya, seperti orang yang minta izin kepada Rasul untuk berzina. Maka caranya apa? Nabi SAW ajak dialog. Dengan apa? Dengan menggunakan logika. Suka nggak ibu kamu dizinahi? Suka nggak bibi kamu dizinahi? Suka nggak saudari perempuan kamu dizinahi? Semua disebutkan mahramnya, dia bilang enggak wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan begitu juga dengan orang lain, tidak suka perempuannya dizinahi. Maka dengan sebab dialog itu, maka akhirnya orang ini paling benci dengan dosa perzinahan. Dan satu lagi karakter, orang yang lemah ilmunya tapi kuat imannya. Maka ketika dia memakai cincin yang emas, langsung Nabi SAW langsung membuang dan langsung menghardik dengan kata-kata neraka. Orang seperti itu ajak dialog terlebih dahulu, ya. Ajak dialog dengan menggunakan logika. Kamu bilang Allah nggak adil dari segi mananya, gitu kan? Sedangkan yang kamu pakai untuk mengatakan Allah nggak adil itu adalah lisan dari Allah, suara dari Allah. Kalau Allah nggak adil, otomatis kamu nggak bisa mengucapkan satu patah kata lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bang Haikal. Masih ada waktu emang dulu. Ya, boleh lah buat Bang Haikal. Kan kamu datang katanya. Absen lagi. Ini mendengarkan pemaparan Ustadz, saya dapat pemahaman. Tenang sih. Seakan-akan atau seolah atau memang benarnya Allah tuh sesayang itu sama kita semua. Sampai ke pelaku maksiat. Nah sekarang pertanyaan saya ini, ada pelaku maksiat, sebutannya fulan namanya. Sebutannya Mawar. Adam. Dia udah dapat nih, mukanya Allah yang maksudnya sayangnya Allah, 4 ini dapat nih. Dia sadar, dia taubat gitu loh. Nah di tengah taubat asik, dia lalai lagi. Dapat 4 lagi, sadar lagi, lalai begitu seterusnya gitu. Nah ini status tobat orang ini kayak gimana Ustaz? Apakah masih diterima atau ada perubahan atau gimana status orang seperti ini? Atau emang karakter manusia seperti ini ada kayak gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Ngomongin gue ya. Tawar ya. Masalah itu Nabi SAW sudah meriwayatkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa sungguhnya Allah SWT akan menerima taubatnya seorang hamba kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kemudian seperti tadi, sudah diterima taubatnya melakukan maksiat yang sama bahkan lebih parah. Kemudian dia taubat lagi setelah mendapatkan teguran, Allah terima lagi. Sampai kapan Allah terima taubat seorang hamba? Sampai hamba itu bosan bertaubat. Jadi tidak ada istilahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seorang hamba. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menerima terus-menerus sampai hambanya yang bosan untuk bertaubat. Bahkan ya tadi seperti kita bicarakan, Allah tuh lebih menunggu seorang hamba bertaubat dibandingkan satu orang menunggu tunggangan untanya yang udah lari entah kemana. Nah, satu hal tambahan, kalau kita ingin makin dekat dengan Allah, Nabi Daud katakan,
maka ajaklah manusia dekat kepada Allah, maka kamu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang sudah hilang entah kemana, meninggalkan keluarganya, anak satu-satunya, sampai orang tuanya sudah putus asa, disebar fotonya di Instagram dan juga media sosial lainnya, nggak ada yang menemukan. Sampai sudah orang tuanya putih rambutnya, di usia-usia senja, hartanya banyak, tapi anaknya nggak ada kemana. Tiba-tiba satu orang datang membawa anak ini kepada orang tuanya. Bu, Pak, ini anak Bapak yang sudah hilang entah berapa lamanya. Maka orang tuanya akan bahagia luar biasa, dan orang yang menghantarkan orang ini pasti akan orang itu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya kajian ini bisa ramai seperti ini, minggu besok umpamanya satu orang ngajak satu aja, insya Allah semakin besar orang, semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin ya. Udah cukup ya, insya Allah. Masya Allah, hari ini ada saudara kita, kawan kita, Bang Dani, yang sedang berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan usianya barokah, semakin tambah usia semakin disayang Allah dan sayang kepada Allah dan Rasulnya, semakin banyak kebaikannya yang dibuat, kemudian semakin dewasa, semakin sayang dan disayang oleh keluarganya. Maka sama-sama kita bacakan Al-Fatihah ila haudhan Nabi Rasulillah wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah kita angkat tangan kita, mohon meratap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa setiap untayan-untayan doa kita pasti Allah ijabah. Setiap bisikan hati kita Allah akan ijabah, karena kita berdoa kepada Allah, Dia memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan ataupun juga seluruh makhluk butuhkan. Maka satu tetes air mata yang kita uraikan tidak akan pernah Allah SWT sia-siakan. Begitu juga dengan ucapan kata amin kita akan Allah abadikan, catat, dan akan Allah SWT jadikan sebagai harapan dan juga kewujudan yang dapat membahagiakan kita. Ingat bahwa di tangan-tangan kita, di lisan-lisan kita, banyak orang yang menaruh harapan untuk Allah rubah nasibnya. Ada orang tua kita, kakak adik kita, seluruh orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Maka doa dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan bahwa Allah SWT akan ijabah doa serta keinginan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Wahhab ya Sattar ya Dzal Arsyil Majid, nasib kehidupan serta kematian kami ada pada kehendak-Mu ya Allah. Mata kami milik Engkau ya Allah, hati kami milik Engkau ya Allah, fikir pendengaran kami milik Engkau ya Allah. Kau berikan ini semua untuk taat padamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang menggunakan semuanya untuk maksiat kepadamu ya Allah. Mata ini ya Allah kami gunakan untuk maksiat kepadamu ya Allah. Tidak kami pandang ayat-ayat-Mu ya Allah. Tidak kami pandang ya Allah alim ulama yang Kau hantarkan ke depan muka kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah karena kebodohan kami ya Allah, karena kelalaian kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah serta penglihatan ya Allah. Ampuni pendengaran kami ya Allah, fikir dan otak kami ya Allah, tangan kaki kami ya Allah. Ampuni ya Allah, perut kami telah makan makanan haram ya Allah. Lisan kami telah mengucapkan kalimat-kalimat haram ya Allah. Kaki kami ya Allah yang dengan gagahnya berangkat ke tempat-tempat yang haram ya Allah. Tidak sadar kaki kami ya Allah, Engkau akan tanyakan di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ampuni tenggorokan kami ya Allah yang telah menikmati ya Allah barang-barang haram ya Allah, meneguk minuman yang tidak sepantasnya kami teguk ya Allah. Ampuni ya Allah darah daging kami ya Allah, tulang benulang kami ya Allah, kulit-kulit kami ya Allah,
Jangan kau jadikan ya Allah kulit-kulit ini kulit yang pantas kau azab di neraka ya Allah. Begitu juga dengan anak istri kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dosa kami di masa lampau ya Allah. Jadi Engkau halangi suami atau istri kami serta anak-anak kami ya Allah untuk menikmati menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah, menghafal hadis-hadis-Mu ya Allah, menghafal hukum-hukum-Mu ya Allah, menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan maksiat kami ya Allah menjadi musibah bagi keturunan kami ya Allah, sehingga mereka malu ya Allah mengakui kami sebagai orang tuanya ya Allah. Jangan jadikan anak kami ya Allah malu ya Allah karena sikap kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak, jadikan istri suami kami ya Allah sehidup sesurga ya Allah. Jangan kau hantarkan rumah tangga kami hanya di dunia ya Allah. Jangan kau pisahkan kami setelah mati ya Allah. Satukan kami ya Allah di dunia maupun di surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di sini ya Allah. Kumpulkan kami juga di surga-Mu ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka penghafal Al-Quran ya Allah, penghafal hadis ya Allah. Jadikan mereka ya Allah orang yang dapat bermanfaat bagi umat ini ya Allah. Jadikan mereka kebanggaan Engkau dan Rasul-Mu ya Allah, kebahagiaan serta kebahagiaan kami dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau cabut nyawa kami sebentar lagi ya Allah, maka tolonglah ya Allah, letakkan anak kami di pangkuan orang-orang soleh ya Allah. Jangan kau letakkan anak kami ya Allah setelah kematian kami ya Allah di pangkuan pelaku-pelaku maksiat ya Allah. Jangan biarkan orang ahli maksiat menjabat tangannya ya Allah, membimbingnya dalam kemaksiatan ya Allah. Di saat kami sudah mati, tak mampu lagi kami memeluk mereka ya Allah, menjabat tangannya ya Allah. Maka kami serahkan ya Allah, sebagaimana nabi-nabi menyerahkan anaknya ya Allah kepada Engkau ya Allah, agar Engkau didik ya Allah. Maka didiklah mereka ya Allah. Jangan sampai ya Allah ketika kami mati atau masih hidup ya Allah, anak kami makan barang haram ya Allah. Jangan ada ya Allah satu butir nasi pun yang haram masuk ke dalam tubuhnya ya Allah. Jangan jadikan ya Allah makanan haram menjadi darah daging ya Allah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah terbayang di mata kami ya Allah, keriput-keriput di wajahnya ya Allah, kulitnya telah kendur ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, bapak ibu kami ya Allah, serta juga orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, mereka sudah banyak lupa ya Allah, karena semua usia telah menua ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, berkahkanlah ya Allah seluruh kujur tubuhnya ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah, dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan mereka ridho kepada kami ya Allah. Jangan kau wafatkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka masih kesal kepada kami ya Allah, benci kepada kami ya Allah, sakit hati karena perkataan kami ya Allah, sakit hati karena kami tinggal pergi ya Allah. Maafkan kami ya Allah telah menghardik mereka ya Allah, menghina pemberiannya ya Allah, padahal mereka telah lapar untuk kami ya Allah. Terbakar hangus ya Allah kulit ayah kami ya Allah, berjuang mati-matian ya Allah, direndahkan, dihinakan di luar sana ya Allah untuk makan kami ya Allah. Kami gebrak meja ya Allah saat ibu kami menghidangkan apa adanya ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menjadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah meninggal ya Allah, tak tentu lagi bagaimana nasibnya ya Allah di sana ya Allah. Tak bisa lagi tangan ini menjabatnya ya Allah, tak bisa lagi tubuh ini memeluknya ya Allah. Maka jagalah mereka ya Allah.
Ibu kami jumpakan dengan Fatimah Zahra ya Allah, putri Nabi-Mu tercinta ya Allah. Masukkan ibu kami dalam naungan mereka ya Allah, lindungilah ya Allah. Ayah kami ya Allah yang telah berpulang ya Allah, jagalah mereka di alam sana ya Allah. Jagalah mereka di alam sana ya Allah. Jumpakan dengan Abu Bakar Siddiq, jumpakan dengan Umar bin Khattab, jumpakan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan mereka ketakutan ya Allah di alam barzakh sana ya Allah. Ya Allah, keponakan kami juga demikian ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah, tidak bisa menjadi paman dan bibi yang baik bagi mereka ya Allah. Sehingga mereka ya Allah, kadang kelaparan kami tidak tahu ya Allah. Begitu juga dengan kakak adik kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, telah menjadikan mereka sebagai musuh bagi kami ya Allah. Tidak mencintai mereka sebagaimana diri kami sendiri ya Allah. Bantulah mereka menjalani kehidupannya dunia maupun akhirat ya Allah. Permudahkan urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jangan ya Allah terjelembab dalam ke jurang-jurang kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kawan-kawan kami ya Allah, lindungilah ya Allah seluruhnya ya Allah. Mereka-mereka yang pernah bernaung di tempat ini ya Allah, dalam majelis ini ya Allah, yang pernah makan di sini maupun diminum di sini ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Wabil khusus Ustadz kami ya Allah, Ustadz Muhtaduddin ya Allah, yang sudah menyebutkan nama-nama kami di tanah haram ya Allah. Jagalah beliau ya Allah, tambahkan kemuliaan lagi kehormatannya ya Allah. Ya Allah, di sini ya Allah ada yang sakit ya Allah di antara kami, entah anak ataupun juga keluarga ya Allah. Maka sembuhkanlah ya Allah dengan rahmat dan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, bil khusus ya Allah putri teman kami ya Allah, Bang Mahyudin Sampurna ya Allah. Sembuhkan putrinya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah melunakkan besi dengan tangan Daud alaihi wassalam. Maka perbaikilah ya Allah tulangnya ya Allah dengan tangan-tangan kami yang mengadah meratap doa ya Allah kepada Engkau ya Allah. Tunjukkan ya Allah bukti kekuasaan-Mu ya Allah. Sembuhkanlah anaknya ya Allah. Di antara kami juga ya Allah ada yang terlilit hutang ya Allah. Maka lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Jangan sampai Allah Kau matikan kami sedang kami masih terlilit hutang ya Allah. Kasihan anak istri kami ya Allah, suami kami ya Allah terbebani dengan hutang kami ya Allah. Maka lunaskan ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang mengalami masalah dalam rumah tangganya ya Allah. Maka kembalikanlah ya Allah rumah tangganya ya Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sebagaimana Kau satukan ya Allah rumah tangga Rasul dan juga para istrinya ya Allah. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami ya Allah. Jaga perkumpulan kami ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah perusahaan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau temukan kami dunia sedangkan Kau pisahkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, di antara kami ya Allah ada yang Kau terima amalnya ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis ini ya Allah, maka jadikan amal tersebut menjadi syafaat juga bagi kami ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah hati kami ya Allah, agar senantiasa tawajuh mengharap, meminta, memohon hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah orang yang bernaung di tempat ini ya Allah datang membawa masalah, pulang membawa berkah ya Allah, menjadi asbab hidayah bagi siapapun yang menjumpainya ya Allah, bagi siapa yang mengingatnya ya Allah, bagi siapa yang menyebutnya ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami ya Allah sebelum Kau berikan anugerah kepada kami ya Allah, mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya Allah, menyempurnakan rukun Islam kami ya Allah, haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, Kau telah berjanji dalam kitab-Mu ya Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku beri apa yang kalian minta. Faqad da'awnaka ya Allah, kami telah minta kepada Engkau ya Allah. Faqad da'awnaka ya Allah, kami telah minta kepada Engkau ya Allah. Faqad da'awnaka ya Allah, kami telah minta kepada Engkau ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kalau Kau tak kabulkan doa kami ya Allah, kepada siapa lagi kami mengadakan tangan ini, meminta, memohon, beratap ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta nasib kami ya Allah. Ya Allah, kami serahkan nasib kami kepada Engkau ya Allah. Nasib suami istri kami kepada Engkau ya Allah.
nasib anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Uruslah semuanya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah, jangan persulit ya Allah. Ya Allah, segerakan ya Allah, jangan diperlambat ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah ya Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah, jangan Kau tolak ya Allah. Ya Allah, terimalah, jangan Kau tolak ya Allah. Lindungilah ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah umara-umara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi negara kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah air mata kami ya Allah. Terimalah air mata kami ya Allah, menjadi air mata yang dapat memadamkan kemurkaan-Mu serta api neraka ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami ya Allah saat Kau berikan teguran kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ucapan selamat datang kepada Habib Idrus. Habib siapa? Sebelum ditutup kami ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum wa bihudurikum, masyaallah, dengan kedatangan guru mulia Sayyidul Habib Al-Habib wal Mahbub Habib Al-Idrus, kemudian juga Haji Irdan. Atasyarruf bikudumikum, kami merasa mulia betul majelis ini dihadiri oleh zuriatnya Rasul. Semoga dengan mata beliau menatap kita semua di sini, nanti pun kita akan ditatap oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nanti kita berjabat tangan dengan beliau, kita harapkan juga tangan Rasulullah akan menjabat tangan kita. Kami doakan kepada beliau agar beliau senantiasa istiqamah membimbing umat ini, wabil khusus kami, menyebutkan kami dalam doa-doanya. Kemudian kami harapkan betul agar mengingat kami setelah kematian nanti. Sebagaimana beliau telah menatap kita di dunia ini, kita harapkan bagaimana beliau juga akan menjadi sebab Allah dan Rasulnya menatap kita di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf apabila tentunya ada adab dan etika yang kurang sopan. Kemudian kami mohon didoakan karena kami pribadi insyaallah berangkat 40 hari, dan kami mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir atas setiap sikap dan juga mungkin perkataan yang tidak berkenan. Kemudian kami doakan kepada Shahibul Bait Bapak Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga agar Allah pilih menjadi hambanya yang nantinya akan menghantarkan umat sebanyak-banyaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.